Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kembali kita bertemu untuk beribadah walaupun masih melalui online, tapi tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menaikkan ucapan syukur kita melalui pujian. Kunaikkan syukur padamu Yesus. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Benar Tuhan, kemuliaan kami naikkan hanya bagimu. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami naikkan ucapan syukur kami hanya kepadamu Allah kami yang hidup. Haleluya, amin.
Mari Bapak Ibu, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Bersama-sama kita naikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah jadwal pelayanan kategorial. Minggu 20 Juni 2021, ibadah sekolah minggu kelas batita kecil dan tengah pada pukul 8 pagi melalui YouTube, sedangkan kelas besar jam 10 pagi melalui Google Meet. Ibadah tunas remaja juga pada hari ini jam 10 pagi melalui Zoom. Ibadah pemuda remaja juga hari ini jam 11 siang melalui Google Meet. Dan nanti malam jam 6 malam akan ada ibadah guru-guru sekolah minggu melalui Google Meet. Yang melayani adalah Ibu Alfrince membawakan firman Tuhan, liturgosnya Ibu Clara, doa syafaatnya Saudari Endang Purayo. Kamis 24 Juni 2021, Persekutuan Wanita ada renungan firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Alfrince Mandiangan melalui audio pada pukul 4 sore. Sabtu 26 Juni 2021 ada doa pagi untuk semua majelis, pelayan dan juga semua pengurus komisi pada pukul 5 pagi melalui Google Meet. Yang melayani firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Yafet Mandiangan, liturgos oleh Ibu Agustina Toisuta dan doa syafaat oleh Ibu Alfrince Mandiangan. Minggu 27 Juni 2021, ibadah Komisi Wasda pada jam 7 malam melalui Zoom. Pemberitahuan berikutnya adalah Jumat 25 Juni 2021 akan dilaksanakan persiapan baptisan anak dan CD melalui Google Meet. Jam 6 sore untuk persiapan CD, sedangkan jam 7 malam untuk persiapan baptis anak, orang tua dan juga saksi. Nanti linknya akan dibagikan menyusul. Pada 27 Juni 2021 jam 8 pagi, di tempat ini akan dilaksanakan sakramen baptisan anak dan juga CD. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat GMI Jemaat Philadelphia Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat-jemaat yang berulang tahun selama seminggu ke depan. Hari ini tanggal 20 Juni ada Ibu Yonike Dian Nurindah Jawa. Tanggal 21 Juni ada Bapak David Heru Sibarani. Tanggal 22 Juni anak Albert Timothy Sanjaya. Tanggal 23 Juni ada anak Glorisa Alexandra Toisuta. Tanggal 24 Juni Bapak Darwin Wellem. Firman Tuhan bagi semua yang berulang tahun terambil dari Mazmur 20 ayat 5. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Berbahagialah kita semua yang menerima firman Tuhan dengan sepenuh hati dan yang mau merenungkan dan melakukannya setiap hari. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Mari saat ini Bapak Ibu kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Pokok-pokok doanya juga sudah tertera di layar. Bersama-sama kita akan berdoa mengucap syukur, ada 2 poin yaitu bersyukur atas berkat rohani dan jasmani serta pemeliharaan Tuhan kepada kita sehingga kita tetap sehat dapat melayani dan bekerja. Yang kedua kita bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Kemudian pokok doa dilanjutkan dengan permohonan, kaum pria mendoakan pertumbuhan iman jemaat supaya menjadi jemaat yang dewasa rohani dan juga persiapan ibadah live streaming. Mohon Tuhan tolong supaya semua yang bertugas dan juga semua peralatan yang digunakan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kaum wanita bisa mendoakan jemaat yang sakit agar Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Dan juga gereja-gereja yang melaksanakan ibadah tatap muka ataupun virtual supaya Tuhan senantiasa memimpin dan tetap menjaga protokol kesehatan. Nanti di akhir doa saya akan tutup dengan pokok doa yang sudah tertera juga. Sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa kita, mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Hatiku tenang berada dekat
berkat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami mengucap syukur karena pagi hari ini Tuhan, tidak hanya kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tetapi kami juga boleh bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap pokok-pokok doa yang sudah kami naikkan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau mendengar dan memberkatinya, dan Engkau sendiri akan menjawabnya dengan waktu dan cara Tuhan bagi kami. Bapa di sorga, saat ini bersama-sama kami berdoa, kami mau menyerahkan sungguh Bapak Pendeta kami, Pendeta Yafet Sony Mandiangan ke dalam tangan Tuhan. Beliau akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan kami percaya Engkau yang sepenuhnya berkuasa atasnya, dan sungguh-sungguh firman yang disampaikan itu memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan setiap jemaat-jemaat yang bekerja di luar kota Surabaya, juga yang studi di luar Surabaya. Tuhan, kami bawa dan serahkan mereka selalu kepadamu. Mari Tuhan Engkau yang memimpin, dan Tuhan Yesus yang selalu memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk lanjutan dari pembangunan pastori kami di lantai 2, untuk balkon dan juga untuk yang lainnya. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan semua persiapan, terlebih lagi semua biaya yang kami butuhkan. Kami sungguh berdoa dan kami serahkan hanya kepadamu. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberikan kami hikmat untuk kami boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan kami lakukan, dan kami juga percaya Tuhan yang akan mencukupi segala sesuatu yang kami perlu, sehingga bangunan ini, gedung gereja kami ini, kami yakin dan percaya tepat pada waktu Tuhan akan boleh lanjut kembali renovasinya dan boleh selesai dengan sempurna dengan baik. Terima kasih banyak ya Bapa. Sungguh kami mengucap syukur untuk semua pokok doa yang boleh kami naikkan kepadamu, karena kami menyerahkan dan membawa doa kami ini kepada Allah kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memulai pujian kita, tetapi sebelumnya kita akan bersama-sama membaca Mazmur terlebih dahulu. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita baca melalui Mazmur pasal 92
ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, lalu dilanjutkan lagi ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita bersama-sama membaca Mazmur ini. Saya akan membacakannya dari sini. Tuhan Hakim yang adil. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Ayat yang ke-13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama kita akan memuji Tuhan karena seperti Mazmur tadi katakan, sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Mari kita mengangkat suara kita mengangkat pujian kita menyerukan nama Yesus. Kita menanggalkan semua beban kita bersama-sama memuji Tuhan pada pagi hari ini. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Puji nama Tuhan. Di Mazmur tadi juga di ayat 16 dikatakan bahwa memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Mari kita naikkan pujian kita
Sekali lagi kita katakan bahwa Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, dan kita menyembah Tuhan kita yang benar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita terus meninggikan memuji Tuhan kita yang benar. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita bersama-sama menaikkan penyembahan kita kepadanya, kepada Allah kita yang hidup, yang kemuliaannya memulihkan hati kita, yang kemuliaannya memberkati hidup kita. Yesus, kemuliaan-Mu penuhi hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu
pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita meninggikan Dia, kita memuji Dia, karena Dialah Allah Tuhan kita yang memberkati hidup kita, yang memulihkan hidup kita. Kita naikkan penyembahan kita kepadanya. Ayo Tuhan Yesus, terima kasih, kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh menyembah Engkau. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup, Bapa kami yang luar biasa, yang kemuliaannya memulihkan hati kami, memberkati hidup kami, juga memulihkan hidup kami. Kami menyembah Engkau Tuhan pada saat ini. Hanya pujian dan penyembahan yang bisa kami naikkan kepadamu dengan penuh kesungguhan hati, karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan, Allah kami yang hidup. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, terima kasih. Inilah penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Inilah pujian-pujian kami anak-anak-Mu. Terima kasih banyak ya Bapa, terima kasih. Aku mengasihimu, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
Kerinduan kami Tuhan, kami hanya ingin menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Tidak ada lagi Tuhan target tujuan hidup kami selain kami mau menyenangkan hati Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami sudah menyembah Engkau. Biarlah pujian penyembahan kami sungguh berkenan kepadamu. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Ini pun kami rindu supaya setelah kami mendengar firman-Mu, kami melakukan firman-Mu, agar hidup kami sungguh menyenangkan hati-Mu. Karena itu Tuhan, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami memahami dengan benar akan maksud firman-Mu ini Tuhan. Dan kami melakukannya dengan setia, sehingga kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Dan banyak orang akhirnya boleh mengenal Tuhan melalui kehidupan kami. Tinggikan diri-Mu atas pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus. Pasal yang keempat, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-34. Markus pasal yang keempat, ayat 26 sampai ayat yang ke-34. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara silakan mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Ayat yang ke-30, perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Hendaknya kita menjadi pelaku-pelaku firman, karena demikianlah orang yang diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita adalah membangun gereja adalah karya Allah. Membangun gereja itu adalah karya Allah. Dan kalau kita mengamati tema ini berupa statement ya, berupa satu pernyataan bahwa membangun gereja itu adalah karya Allah. Ya. Jadi tidak bisa kita membangun gereja itu di luar karya Allah. Nah, tema dalam bentuk statement ini menyatakan bahwa membangun gereja itu adalah karya Dia, karya Tuhan, bukan karya manusia. Sekalipun Tuhan selalu melibatkan manusia Allah, namun gereja bertumbuh adalah karena karya Allah. Tuhan Yesus sedang mengajarkan tentang banyak hal dalam perikop kita ini. Dalam perikop ini khususnya Tuhan mengajarkan tentang kehadiran gereja atau kehadiran kerajaan Allah di muka bumi. Tuhan Yesus sedang mengajarkan bahwa kerajaan Allah telah datang
dalam dirinya, dalam diri Yesus. Ya. Ia sedang mengajarkan tentang pemerintahan Allah di dalam dunia ini. Kalau kita berdoa ya, datanglah kerajaanmu. Ya. Di bumi seperti di surga. Ya kan? Bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah. Karena itu dia berkuasa dan terus memerintah atas dunia ini. Kalau kita hubungkan dengan tema kita hari ini, membangun gereja adalah karya Allah. Maka Yesus sedang mendirikan dan membangun gerejanya. Jadi dia membangun, dia memberitakan kerajaan Allah, kehadirannya adalah kehadiran kerajaan Allah. Maka kalau kita hubungkan dengan tema kita, maka Yesus sedang mendirikan atau membangun gerejanya. Karena kita berbicara tentang gerejanya. Maka gereja atau semua orang percaya harus tahu bahwa membangun gereja adalah karya Allah. Meskipun Tuhan melibatkan kita manusia, tetapi hanya Tuhan yang memungkinkan gereja itu hadir dan dibangun atau bertumbuh. Nah, pada pagi hari ini saya mau berbicara tentang dua alasan untuk mengaminkan kebenaran tema kita, bahwa membangun gereja adalah karya Allah. Ya. Yang pertama dari bagian firman Tuhan ini kita akan melihat bahwa alasan pertama kita mengaminkan tema ini karena Tuhanlah yang menumbuhkan, bukan yang menabur. Tuhanlah yang menumbuhkan, Tuhan yang membangun gerejanya. Itu semua karya Tuhan. Ini kita bisa lihat dalam ayat 27 sampai ayat yang ke-29. Dan yang kedua, alasan yang kedua adalah hanya kuasa Tuhan saja yang dapat membangun, mendirikan gerejanya. Ya. Manusia tidak punya kuasa itu. Mari kita lihat satu persatu bagian firman Tuhan ini. Tuhanlah yang menumbuhkan, bukan penabur. Tuhan yang menumbuhkan, bukan manusia. Hanya Tuhan saja. Mari kita lihat ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Kerajaan, dia memakai kerajaan Allah. Kalau di Injil Matius mereka kebanyakan memakai kerajaan sorga. Ya, karena kalau Injil Matius itu dialamatkan kepada orang Yahudi. Sedangkan Injil Markus ini kepada banyak orang. Ya, kepada semua bangsa. Biarpun Injil Matius itu juga dialamatkan kepada semua bangsa pada akhirnya. Tetapi pembacanya itu terutama adalah orang Yahudi. Nah, orang Yahudi itu kalau berbicara tentang Allah itu tidak boleh sembarangan. Maka kerajaan Allah itu mereka sebut kerajaan sorga. Injil Markus ini adalah Injil yang tertua. Ya. Maka dikatakan dalam Injil Markus ini bahwa seumpama orang yang menabur benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur. Ya, perhatikan ya. Lalu pada malam hari ia tidur. Jadi kebenarannya adalah Tuhanlah yang menumbuhkan. Tuhanlah yang membangun gerejanya. Karena ayat 27, lalu pada malam hari ia tidur. Dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Jadi yang pertama orang itu lagi tidur, benih itu bertumbuh, benih itu makin tinggi itu karena orang itu sedang tidur. Ya. Lalu yang kedua, orang itu tidak tahu bagaimana itu terjadi. Maka bukan manusia yang membangun gereja itu, bukan manusia yang menumbuhkan gereja. Itu Tuhan. Karena pertumbuhannya itu orang itu lagi tidur dikatakan, ya kan? Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas. Jadi benih yang ditabur itu mengeluarkan tunas saat dia tidur. Bukan dia yang membuat tunas itu bertumbuh, bukan. Ya. Lalu yang kedua, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Jadi pertumbuhan itu, perkembangan itu, orang itu tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Nah kalau dia saja tidak tahu bagaimana itu terjadi, bagaimana dia mau menumbuhkan, ya kan? Ya dia tidak mengerti. Maka benar apa yang dikatakan oleh tema itu. Maka kita mengaminkan tema itu. Bahwa Tuhanlah, gereja itu dibangun, itu adalah karya Allah. Bukan karena manusia, bukan. Karena karya Allah saja. Dia tidur, benih itu tumbuh.
Dan dikatakan dia tidak mengerti, dia tidak memahami bagaimana terjadinya pertumbuhan itu. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhanlah yang menumbuhkan ini, Tuhanlah yang mengembangkan ini, Tuhanlah yang mendirikan gerejanya, Tuhanlah yang memberkati gerejanya, dan Tuhan jugalah yang menumbuhkan gerejanya. Ditambahkan lagi ayat 28, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Jadi bukan karena manusia, dikatakan bumi dengan sendirinya. Bumi dengan sendirinya, itu proses itu dari mana? Itu dari Tuhan. Ya. Semua itu Tuhan yang kerja, itu semua itu adalah karya Tuhan, bukan karya manusia. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat nats pembimbing kita tadi, ya, melihat nats pembimbing kita dari 1 Korintus pasal 3 ayat 6 dan 7 itu dikatakan begini, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Yang terpenting itu bukan Apolos dan bukan Paulus, bukan yang menanam atau yang menyiram. Tapi yang terpenting itu siapa? Paulus katakan, yang terpenting itu adalah Allah, karena Allah lah yang memberi pertumbuhan. Maka maksudnya Paulus, jangan idolakan, jangan jadi idola itu Apolos ataupun saya Paulus. Ya. Jangan berpikir bahwa Apoloslah yang membuat gereja Korintus itu bertumbuh atau berkembang. Bukan saya Paulus yang membuat gereja Korintus itu bertumbuh dan berkembang. Itu adalah Tuhan, itu maksudnya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau demikian maka kalau kita mau langsung kepada implikasinya, maka tidak ada seorang pun yang layak untuk menyombongkan diri. Ya kan? Tuhan memang melibatkan semua orang untuk membangun gerejanya. Tetapi semua yang dilibatkan oleh Tuhan harus menyadari bahwa kalau dia dilibatkan itu hanya karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan melibatkan kita itu hanya karena kemurahan Tuhan. Tetapi bukan kita yang membuat gereja itu bertumbuh dan berkembang. Itu hanyalah karya Tuhan. Itu karya Allah semata-mata. Dan kita juga harus berpikir begini, kita tidak boleh tawar hati ketika gereja dalam perjalanannya menghadapi tantangan. Kita tidak boleh kecut, kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh kecil hati ketika gereja itu menghadapi tantangan. Kenapa? Karena kita tahu Allah akan berkarya. Dia akan berkarya menolong gerejanya. Ya. Jadi baik gereja itu berkembang, kita harus tetap rendah hati. Ataupun gereja itu menghadapi tantangan, kita juga jangan putus asa. Itu implikasi dari kebenaran ini. Bahwa Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan, Tuhanlah yang membangun. Dan membangun gereja itu hanyalah karya Allah. Alasan kedua untuk mengaminkan tema kita itu terdapat dalam ayat yang ke-31 sampai 32. Yang saya pakai pokoknya, saya tulis adalah hanya kuasa Tuhan saja yang dapat membangun gereja. Manusia tidak punya kuasa itu. Ya. Kita lihat pasal yang keempat, ayat yang ke-31 sampai 32. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Ya. Alasan yang kedua adalah hanya Tuhan, hanya kuasa Tuhan saja yang dapat membangun gereja. Ya. Sehingga memang membangun gereja itu adalah karya Tuhan. Karena hanya kuasa Dia saja. Manusia tidak punya kuasa itu. Manusia tidak punya kekuatan itu. Hanya Allah saja. Hanya Dia saja. Lihat benih yang kecil ini ya. Benih yang paling kecil dari semua benih. Tetapi ketika ditabur, maka dia akan lebih besar daripada semua sayuran yang lain. Dan itu menunjukkan gereja. Gereja karena kuasa Tuhan. Kecil, tapi bisa menjadi sangat besar.
kecil tapi bisa menjadi lebih besar dari yang lain. Itu karena apa? Karena kuasa Tuhan. Kalau kuasa manusia tidak akan mampu, Bapak Ibu. Nah, ayat ini, perumpamaan ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa mari kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, mari kita terus hanya mengandalkan Tuhan. Kita terus hanya bersandar dan berharap kepada Tuhan. Karena sesungguhnya hanya Tuhan yang bisa membangun gerejanya, menghadirkan gerejanya, membangun gerejanya, mengembangkan gerejanya, sehingga gereja ini menjadi berkat, menyatakan kemuliaan Tuhan, dan menyatakan Injil kebenaran Allah kepada dunia ini. Ya. Itu kan tujuan kehadiran gereja kan? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tapi kalau gereja itu hadir, melakukan firman Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka orang dapat melihat Allah melalui gerejanya. Ya. Orang akan melihat Tuhan melalui kehadiran gerejanya, melalui kontribusi gerejanya, kehadiran gerejanya di tengah dunia ini. Maka sekali lagi harus diomong ini seperti 1 Korintus 3 ayat yang ke-6 sampai ke-7 ini. Yang terpenting bukanlah Apolos, bukanlah Paulus. Yang terpenting bukanlah yang menabur atau yang menyiram. Tetapi yang terpenting adalah Allah. Karena dialah yang memberikan pertumbuhan. Nah, implikasinya bagi kita juga adalah mari kita terus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita terus sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena dengan itu maka kita akan bisa menikmati benar-benar gereja yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Gereja yang bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Nah, saya coba melihat lagi dari bagian firman Tuhan ini. Ada dua ciri bahwa gereja itu dibangun oleh Allah. Gereja itu merupakan karya Allah. Pertama, gereja itu bertumbuh. Gereja itu bertumbuh. Ayat yang ke-27 sampai 28 itu ya. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isi dalam bulir itu. Jadi tanda bahwa gereja itu benar, gereja itu dibangun oleh Allah adalah gereja itu bertumbuh. Gereja itu bertumbuh. Tidak bisa tidak. Ya. Tidak bisa tidak. Gereja itu ada karena karya Allah. Allah kita hidup. Karena itu gereja itu pada waktu dia hadir di tengah dunia ini menghadirkan kerajaan Allah, maka dia harus bertumbuh. Kalau dia tidak bertumbuh berarti ada yang salah. Ya. Jadi tanda bahwa gereja itu adalah karya Allah. Dia bertumbuh sampai dia dituai. Ya. Sampai dia dituai. Buahnya matang. Dan penabur itu akhirnya menyabit buahnya. Ya. Pada masa penuaian. Ciri yang kedua, gereja itu adalah karya Allah. Selain dia bertumbuh, gereja itu menjadi berkat bagi dunia ini. Gereja itu menjadi berkat bagi banyak orang. Ayat yang ke-32. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Perhatikan ini. Sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Jadi artinya gereja itu benar, gereja itu adalah karya Allah apabila gereja itu dapat menjadi berkat bagi dunia ini, dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 2 ya, ayat 47. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-47. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang.
mereka disukai semua orang. Jadi ini jemaat mula-mula ini yang 3.000 bertobat tuh. Mendengar khotbah Petrus. Mereka bertobat, mereka kemudian dididik, mereka belajar firman Tuhan, mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul. Dan mereka disukai oleh semua orang. Oh, luar biasa. Jadi gereja itu benar karya Allah ketika gereja itu bertumbuh. Tapi yang kedua, ketika gereja itu menjadi berkat bagi dunia, menjadi berkat bagi banyak orang. Maka kesimpulan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya dapat simpulkan bahwa gereja hadir di dunia ini dan berkembang itu adalah karya Allah. Ya. Amin ya. Amin. Saya nggak dengar Bapak Ibu mengatakan amin. Tapi saya percaya kita amin ya. Bahwa gereja hadir di dunia ini dan berkembang itu hanyalah karya Allah. Tidak ada yang boleh menyombongkan diri. Hanya Tuhan dan kuasanya yang ajaib dan besar yang dapat menghadirkan gerejanya dan membangun gerejanya. Kalau Tuhan melibatkan kita untuk membangun gerejanya, itu adalah anugerah Tuhan. Ya. Kalau saya hadir di sini, kalau saya hadir di gereja manapun, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Ya. Maka jangan kita sombong, biarpun kita sudah berkorban mungkin, biarpun kita sudah kerja keras, atau kita dengan talenta kita melayani Tuhan, kita tidak boleh sombong. Tapi juga kalau gereja menghadapi tantangan, kita jangan tawar hati. Kita tetap percaya bahwa Tuhan yang menghadirkan gerejanya, Tuhan pasti akan menolong kita. Dan yang terakhir adalah, mari kita sebagai orang percaya, kita menuruti segala pimpinan dan kehendak Tuhan, agar kita masuk dalam rencana Tuhan bagi gerejanya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, sehingga kita tetap semangat di dalam terlibat, melibatkan diri dalam gerejanya. Dan kita tidak putus asa ketika kita melayani Tuhan, tetapi kita menghadapi tantangan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah belajar melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau saja yang terus berkarya di dalam kehidupan kami, bahkan di tengah-tengah gereja Tuhan. Karena hanya Engkau yang dapat memberikan pertumbuhan. Karena hanya Engkau Tuhan yang dapat membuat gereja ini menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu Tuhan, pimpinlah kami sebagai anak-anak Tuhan. Pimpinlah kami terus hidup dalam firman-Mu. Karena hanya apabila kami dengan firman-Mu saja, berjalan sesuai dengan firman-Mu saja, kami akan menikmati akan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam Tuhan memimpin gerejanya. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa ketika menolong, memimpin gerejanya. Kami akan melihat bagaimana karya Tuhan itu menumbuhkan gereja sehingga gereja menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi dunia. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terus memimpin dan memberkati kami dengan firman-Mu. Pada kesempatan ini kami juga ingin bersyukur bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami mau bersyukur dan berdoa bersama-sama dengan mereka. Kami merasa bersuka cita karena Tuhan memimpin hidup mereka selama 1 tahun ini. Dan doa kami, Tuhan akan memberkati seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Karena itu kami berdoa untuk Ibu Eunike Dian Nurinda Jawa yang berulang tahun pada hari ini tanggal 20 Juni. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk Bapak David Heru Sibarani yang berulang tahun tanggal 21 Juni. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk anak Albert Timothy Sanjaya yang berulang tahun tanggal 22 Juni. Kami juga bersyukur dan berdoa
untuk anak Glorisa Alexandra Tousuta yang berulang tahun tanggal 23 Juni. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk Bapak Darwin Welem yang berulang tahun tanggal 24 Juni. Bapa dalam surga, kami membawa semua hamba-hambamu, anak-anakmu ke dalam tangan Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan yang memiliki hidup mereka. Hanya Tuhan yang dapat memberkati mereka dengan segala kelimpahan. Hanya Tuhan yang memelihara mereka secara sempurna. Hanya Tuhan yang dapat memimpin dan membuat mereka berhasil dalam kehidupan ini. Karena itu Tuhan, berkatilah mereka semua. Buat apa yang mereka lakukan selalu berhasil, diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan akan memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Apa yang mereka doakan, mereka rindukan, mereka pintakan kepada Tuhan, Tuhan akan jawab sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati mereka Tuhan. Berkati pertumbuhan anak-anak secara rohani, secara jasmani, secara mental. Kami berdoa Tuhan berkati mereka. Yang juga dalam pekerjaan, Tuhan juga memberkati seluruh pekerjaan mereka. Bahkan kami berdoa untuk semua ini, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Jadikan mereka berkat bagi banyak orang. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saya yakin kita semua diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan mari kita sebagai jemaat gereja kita bersama-sama bertumbuh di dalam gereja ini, dan itu semua karya Allah bagi kita. Kita akan memberikan persembahan, Bapak Ibu dapat melakukannya secara transfer, di layar sudah ada nomor rekening gereja, ataupun Bapak Ibu juga bisa datang langsung ke gereja untuk memberikannya di jam-jam operasional gereja. Sebelum kita memberikan persembahan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur, sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terus berkaryalah di dalam setiap gereja-gereja-Mu, secara khusus di gereja kami GMI Philadelphia Surabaya ini, sehingga kami jemaat-Mu boleh semakin bertumbuh, kami saling menguatkan satu dengan yang lainnya, dan kami menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, dan pada kesempatan ini kami juga akan memberikan persembahan. Mari Tuhan Engkau memberkati apa yang kami berikan ini, supaya semuanya berguna untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati semua pekerjaan, semua usaha bagi Bapak Ibu jemaat, biarlah semakin bertumbuh dan berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita naikkan pujian, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas
Ya, terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu di dalam memberikan persembahan untuk gereja kita ini, GMI Philadelphia Surabaya. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian yang sungguh mengatakan bahwa kita tidak bisa hidup jauh daripada kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Jemaat Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu. Mari kita hidup dalam firman-Nya. Kalau Tuhan melibatkan kita untuk membangun gereja-Nya, itu hanyalah kemurahan-Nya. Mari kita ikuti firman-Nya, supaya kita menikmati kehadiran-Nya di tengah-tengah pembangunan, perkembangan, perjalanan gereja-Nya. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kita mengucap syukur secara pribadi. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah usai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.